Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Petugas Propam Polda Bali memeriksa 2 anggota Polsek Kute yang memeras wisatawan asing. Satpol PP pemerintah Kabupaten Gianyar menutup tempat usaha akomodasi Park Ubud atau yang dikenal dengan Kampung Rusia. Jelang perayaan Imlek, warga keturunan Tionghoa menggelar upacara Songsen dengan membersihkan altar di Kongcobio, Vihara Dharma Catra Tabanan. Akibat hujan deras, jalur utama Karangasem Bangli mengalami longsor. Akibatnya lalu lintas tersendat karena ruas jalan hanya bisa dilalui 1 jalur. Longsor terjadi di perbatasan Desa Bangbang, Bangli, dan Desa Nongan, Karangasem dengan kedalaman longsor mencapai 10 meter lebih. Peristiwa terjadi Senin malam 20 Januari. Hujan deras menyebabkan air dari got meluap ke jalan, sehingga mengikis badan jalan hingga akhirnya terjadinya longsor. Jalur ini merupakan satu-satunya penghubung antara Bangli dan Karangasem, sehingga warga berharap pemerintah segera turun tangan karena sangat rawan terjadi longsor kembali. Harapan kami selaku kepala desa di Bangli khususnya perbatasan dengan Karangasem, semoga Pemprov beserta juga kabupaten antara Karangasem dengan Bangli bisa mengkoordinasikan ke tingkat provinsi sehingga tidak menyebabkan terjadinya sebuah musibah lah harapan kami, sehingga ada tindak cepat lah dari Pemprov. Diharapkan masyarakat yang melintas di jalur Bangbang Nongan agar berhati-hati karena jalur sangat rawan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Untuk mendukung swasembada pangan tahun 2025 dan untuk program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Polri bersama Kementerian Pertanian melaksanakan penanaman jagung serentak 1 juta hektar di 19 provinsi. Di Bali, penanaman jagung dipusatkan di Banjar Sri Jati, Sibang Gede, Badung pada Selasa lalu. Polda Bali melibatkan warga sekitar dan sejumlah pejabat Forkompinda. Penanaman jagung 1 juta hektar merupakan kerjasama Polri dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk menjamin ketersediaan pangan berkelanjutan. Sangat positif sekali, sangat mendukung sekali dengan ada kebijakan ini. Penanaman dari sumber daya masyarakat itu jadinya dia punya pekerjaan, tenaga kerja yang tidak bekerja atau gimana tuh, jadi diberdayakan tadi. Yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Polda seluruh Indonesia. Ya, kebetulan di Bali kita pusatkan di sini dan hari ini dilaksanakan penanaman serentak oleh Pak Kapolda dan Forkopimda. Ya, jadi acara secara nasional seluruh Republik hari ini nanam jagung rame-rame. Ya, target 1 juta hektar. Ya, tentunya meningkatkan perekonomian masyarakat ya, khususnya para petani, sehingga bisa membuka perekonomian kita secara keseluruhan. Tujuannya itu. Program penanaman jagung 1 juta hektar berlangsung serentak di 19 provinsi di Indonesia. Selain swasembada pangan, program ini juga akan mendorong roda perekonomian di pedesaan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Anggota Komisi 9 DPR RI Tutik Kusumawardani turut memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kabupaten Karangasem. Selain itu, anggota Komisi 9 bersama Deputi Bidang Pengawasan Badan Gizi Nasional meninjau dapur sehat yang berlokasi di lingkungan Jasri Kelot, Kelurahan Subagan, Karangasem.
Menurutnya program ini sudah berjalan lancar sesuai ketentuan dan ia menepis pendapat sebagian warga dan pedagang yang khawatir program makan bergizi gratis bisa memicu inflasi atau naiknya harga kebutuhan pokok di pasaran. Ini justru mencarikan solusi terhadap petani-petani tentang pasar. Jadi yang dulu keluhan daripada petani itu bahwa sulit memasarkan, apalagi kalau lagi overproduksi, sulit harga pasar turun anjlok. Ini justru solusi ini sebenarnya. Saya kira bukan ini penyebab inflasi. Inflasi itu karena situasional aja kok sebenarnya. Tutik mengatakan program makan bergizi gratis akan menyediakan pasar potensial bagi petani untuk memasarkan hasil panen. Sementara terjadinya inflasi atau naiknya harga kebutuhan pokok di pasaran dipengaruhi cuaca buruk. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Jelang perayaan Imlek, tradisi Tionghoa dimulai dengan upacara Songsen 6 hari sebelumnya. Tradisi ini ditandai dengan membersihkan altar di Kongco-bio, Wihara Dharma Catra Tabanan, seperti yang disampaikan Biokong Edi Gunawan. Altar Buddha, Dharma Sala Dewi, hingga Dewa Dapur dibersihkan. Lalu dihias dengan lilin-lilin baru yang akan dinyalakan saat Imlek. Dalam tradisi Tionghoa, sebelum acara Imlek, 6 hari sebelumnya kita ada kerja bakti namanya Songsen. Setelah dibersihkan apa aja? Semua altar yang ada di Kongco, altar Kongco, ada di sini Buddha, ada di Dharmasala, ada Dewi, dibersihkan semua altar. Ada juga Dewa Dapur, jadi dibersihkan juga semua. Ada Tugu, ada pohon bodi. Ya, ini dah rangkaian pelaksanaannya, mau upacara Imlek itu, jadi ini rangkaiannya. Ya, ada pembersihan. Nanti setelah kita bersih-bersih semua, ada pemasangan apa-apa yang baru kayak lilin, jadi nanti lilin dipasang. Pas hari Imlek, nanti itu lilin dinyalakan. Tradisi ini diharapkan membawa kesehatan, rezeki, dan keselamatan bagi sekitar 600 keluarga umat Kongco-bio sepanjang tahun mendatang. Hana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Tabanan.